8 tahun hanya menghukum 8 komplotan pelaku serta menyisakan 3 tersangka yang belum tertangkap. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin menarik perhatian publik. Sementara dari dunia yang sudah tak terlihat, arwah Vina juga masih bertulang mencari pelaku yang jadi buronan polisi. Tapi memang kasus yang menggemparkan publik Cirebon tahun 2016 itu memunculkan banyak spekulasi. Dugaan-dugaan bermunculan, mulai dari pengakuan Saka Tatal yang menjadi korban salah tangkap, fakta bahwa pelaku yang belum tertangkap jumlahnya 4, hingga misteri lain yang semakin rumit. Lalu benarkah lewat berbagai cara Vina terus mengejar pelaku? Mungkinkah 3 DPO akan menyerahkan diri karena dihantui arwah Vina? Bagaimana reaksi keluarga mendengar Saka Tatal mengaku sebagai korban salah tangkap? Meninggal dunia lewat tragedi pembunuhan paling keji, Vina Dewi Arsita berada di antara sedih dan ketidaktenangan. Para ahli spiritual menggambarkan Vina belum benar-benar menyeberang ke alam kelanggengan karena masih ada persoalan dengan kematiannya yang tidak wajar. Hingga saat ini, dalam telisik batin anak indigo, Vina juga masih menuntut balas. Selain berusaha balas dendam, terutama kepada para pelaku yang belum tertangkap. Caranya macam-macam, mulai dari meneror pelaku hingga mengirimkan pesan-pesan tertentu kepada keluarga. Tapi memang perkembangan kasus Vina menjadi di luar dugaan oleh sebab muncul kenyataan-kenyataan yang tak terbayangkan. Misalnya saja, pernyataan Saka Tatal yang mengaku sebagai korban salah tangkap, atau fakta bahwa pelaku yang kabur bukan 3, tapi 4. Lantas akan kemana kasus ini bermuara? Benarkah para DPO akan segera tertangkap? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Delapan tahun berhenti hanya pada 8 terpidana, kasus pembunuhan Vina terus memberi tanda tanya. Soal banyak misteri yang belum terungkap. Sebab tiba-tiba bermunculan spekulasi sejak kasus Vina diangkat ke layar lebar. Sementara itu, di alam keabadian, Vina belum benar-benar tenang karena kejadian tragis yang menimpanya belum terungkap semuanya. Menurut seorang anak indigo, arwah Vina masih terus bertualang ikut mencari keadilan, terutama mengejar 3 pelaku yang masih hidup bebas tanpa menjalani hukuman. Aku berharap semoga arwahnya beliau itu tenang gitu, karena menurut aku sesuatu yang atau seseorang yang mati yang gak wajar itu kan bisa menjadi arwah yang kayak gentayangan gitu. Aku ngerasa aku sangat-sangat mengecam sekali perbuatan yang terjadi pada Vina. Kalau menurut saya sebagai Roy Kiyoshi melihat arwah Vina itu emang belum tenang. Jujur aku ngerasa masih gentayangan. Karena seperti yang aku bilang tadi, seseorang yang mati yang gak wajar itu kayak bisa nggak tenang dan menuntut balas gitu. Ya siapapun yang pelaku, ya harusnya saya berdoa agar beliau tenang ya. Jadi lega karena bisa dibuka kembali kasusnya. Kepergian Vina lewat drama pembantaian yang sadis tahun 2016 silam seperti membangkitkan kemarahan massal. Semua menuntut agar kasus ini segera diungkap. Tidak hanya berhenti pada 8 tersangka yang sudah dihukum. Memperlambat penangkapan kasus ini, rasa-rasanya hanya akan mempercepat kemarahan arwah Vina.
Sebab Vina masih terus menuntut balas kepada para pelaku, terutama yang masih belum ditangkap. Iya, menurut pengalaman batin aku ya, sebagai seorang indigo gitu ya, aku merasa arwah Vina itu masih menuntut balas dendam. Dan arwahnya masih belum tenang sebenarnya. Sampai akhirnya pelaku ataupun kasus ini selesai, beres, baru kemudian saya merasa arwahnya Vina tenang. Yang aku lihat dari terawan aku ya, Vinanya kayak berharap gimana, cuma berharap kasus ini cepat terungkap dan selesai. Masih sama seperti yang kemarin, belum terlalu banyak informasi yang valid. Tapi sejauh ini kita sudah dapat beberapa bukti tambahan, yang mulai dari BAP dan putusan-putusan dari beberapa tersangka tersebut. Kemudian itu nanti akan kita pelajari lebih dalam dulu. Berlarut-larut hingga 8 tahun penangkapan 3 tersangka yang masuk daftar pencarian orang atau DPO seperti jalan di tempat. Padahal publik meyakini tidak ada yang mustahil bagi polisi untuk mengungkap keberadaan 3 tersangka yang buron. Tapi bagi seorang anak indigo, tanda-tanda untuk tertangkapnya 3 DPO sudah mulai terlihat. Jadi memang tidak terlalu lama kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru dengan menyidangkan 3 tersangka tambahan yang selama 8 tahun melarikan diri. Harusnya iya. Harusnya bisa tertangkap 3 pelaku tersebut ya. Nanti bentar lagi ketemu kok harusnya. Saya mencium aroma suatu saat ini bentar lagi ada penyelesaian, ketangkap gitu. Aku rasa cuma jangka waktunya bentar, 3 bulan, 4 bulan udah keringkus dan udah terpecahkan siapa dan apanya sih. Seperti itu sih menurut saya. Harusnya iya, 3-3-nya langsung. Karena saya rasa ini udah jadi kayak berita yang nasional ya. Udah hal yang menurut saya hal yang mudah lah untuk menangkap siapa pelaku itu tersebut yang melakukan perbuatan keji itu. Bahkan saya dengar bukan 3, 4 ya. 4 DPO sebenarnya, tapi yang 1 dihilangkan. Nah ini yang kita masih tanda tanya dengan penyidik dan kepolisian, ini ada apa kok dihilangkan. Sementara dari BAP yang kita baca itu memang terbukti ada 4 orang yang masih semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap para pelaku. Karena ini merupakan PR yang luar biasa. Nah sudah 8 tahun. Sangat lama, kita bilang sudah hampir 1 dekade ya, 8 tahun. Jadi saya rasa haruslah teman-teman kepolisian itu membongkar ada apa sampai terjadinya tidak terungkap 3 orang ini atau 4 orang ini, yang diduga 4 orang ya. Dikarenakan dari keterangan para pelaku itu kan sudah jelas. Nah, ada pertanyaan kami juga, kenapa saat itu tidak dicari langsung alamat yang sudah disebutkan? Kalau memang saat itu ketika diperiksa dan langsung mencari, saya rasa tidak juga sampai saat ini menjadi tanda tanya. Baru nanya ke kelurahan, baru nanya ke kecamatan, tanya ke kantor desa, benar nggak ada nama ini? Ini kan agak aneh juga, menurut kami agak aneh. Nah, apakah si pelaku ini hanya disamarkan, ya kan? Dugaannya apakah disamarkan ataukah memang disembunyikan, ataukah memang ini keterangan dari para pelaku? Tapi benarkah di alam sana, arwah Vina juga tidak tinggal diam untuk mengejar para pelaku yang buron? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Perjalanan kasus pembunuhan Vina yang lambat memang penuh teka-teki. 8 tahun hanya 8 orang yang diadili, sementara 3 pelaku tak berhasil ditangkap. Ini kemudian menjadi fokus perbincangan publik sejak kasus Vina viral lewat film layar lebar.
Dari alam kelanggengan, arwah Vina sejatinya juga terus berusaha agar kasus yang dialami segera tuntas. Meski sudah berbeda dimensi, namun secara spirit, Vina juga ingin melihat orang-orang yang telah mencelakainya dihukum. Kalau kita bicara arwah itu sudah tidak punya unsur kedagingan, sudah tidak punya rasa sakit, kan sudah nggak ada nyawanya, sudah nggak ada ruhnya. Kalau sudah mati nggak punya daging, jadi dia nggak punya sakit. Mungkin lepas dari rasa sakit, tetapi secara spirit tentu ada sebuah keinginan, ada kemauan agar para pelaku kembali tertangkap, kembali di proses lagi seperti hukum yang berlaku. Memang ya tadi saya sudah katakan, kadang-kadang jadi orang berpikir kemana-mana gitu, kenapa kok sampai bertahun-tahun, sementara tiba-tiba ada sebuah kasus yang kelihatannya sulit, setengah jam ketahuan pelakunya, setengah jam ketahuan harus begini begitu. Tapi ada pula satu kasus yang bertahun-tahun nggak tampak-tampak, ya entahlah itu siapa yang salah, saya juga nggak paham gitu. Jadi kalau udah nyanyikan siapa yang salah, ya kita telah diri aja lah, yang menangani siapa ya, siapa yang salah kira-kira. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Meski tidak lagi mampu merasakan sakit, namun arwah Vina ingin kasus yang menimpanya terungkap secara apa adanya. Banyak pesan yang disampaikan lewat orang-orang yang berkepentingan, termasuk keluarga yang sering didatangi melalui berbagai cara, seperti mimpi atau firasat yang menghasilkan tanda-tanda tertentu. Niat Vina terus mengirimkan pesan dan pertanda adalah melihat kasus ini selesai sesuai dengan keadilan yang semestinya berlaku. Pelaku siapapun itu, berapapun jumlahnya, harus ditangkap, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi kalau kembali diinginkannya apa secara spirit, secara rohnya, secara kekuatan ini ritual, tentu dia ingin semuanya tertangkap, semuanya diproses dengan sewajar dan seadil-adilnya. Jadi keinginan tadi membesar seperti itu. Makanya kadang-kadang dalam sebuah peristiwa, apalagi pembunuhan yang seringkali dihantui itu keluarganya. Keluarganya seringkali dia bukan dihantui ya, berkomunikasi dengan keluarganya, pengennya begini. Atau pula kadang-kadang juga si pelaku yang diteror. Pelakunya diteror. Seringkali keberhasilan itu akan lebih cepat terjadi kalau pelakunya diteror, sehingga si pelaku terkadang tiba-tiba datang menyerahkan diri. Ya tentu pasti, jadi kalau kita bicara keadilan itu sebuah keinginan besar dari si korban, dan tentu juga kan ngomong sama keluarganya dengan bahasa tentu, dengan bahasa kode-kode isyarat dan lain-lain. Intinya pasti ingin agar mendapat keadilan yang sesungguhnya. Dari alam sana, dengan caranya sendiri, arwah Vina juga tidak tinggal diam. Ia terus mengejar para pelaku, salah satunya lewat upaya menunjukkan eksistensinya. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan ini selalu menjadi sasaran teror Vina, mulai dari pelakunya hingga para keluarga. Dia akan melalui media-media, akan melalui orang-orang yang pernah bersinggungan dengan dia. Mungkin saja dengan pelakunya, mungkin saja dengan adiknya, kakaknya, keluarganya, dan lain-lain. Atau juga dengan orang-orang yang langsung terjadi peristiwa dengan dia, yaitu pada pelaku. Kalau pelakunya pasti diganggu juga. Saya pikir namanya dunia spiritual itu luas, cuma terbatas ruang dan waktu. Bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk, bukan bukti satu.
ya hanya sekitar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAB pertama. Di tengah pembicaraan kasus Vina yang makin riuh, para pelaku yang berada di tempat persembunyiannya mulai khawatir karena terus diteror arwah Vina. Lalu bagaimana dengan pelaku yang sudah bebas? Mengapa tiba-tiba mengaku sebagai korban salah tangkap? Seperti apa tanggapan keluarga Vina? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Hiruk-pikuk perbincangan tentang Vina pada akhirnya semakin meluas ke ruas-ruas tak terduga, termasuk munculnya pengakuan pelaku yang sudah bebas bahwa ia adalah korban salah tangkap. Saka Tatal adalah satu-satunya pelaku yang tidak dihukum seumur hidup, oleh sebab saat divonis masih berada di bawah umur, dan sejak 4 tahun lalu ia dibebaskan. Lalu muncul lagi dengan statement mengejutkan bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Kan dari dulu, itu dari 2016 saya udah ngomong, Mbak. Kalau 2016 itu misalnya sekarang masih dicari ada video-video itu. Dulu ada TV lokal ya, kan dari saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkait itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Saya sih ngomong kan dari 2016 dulu saya pernah kemana-mana kan. Pernah ke Komnas HAM, pernah ke Komisi Judisial, pernah ke Propam Polda Jabar, semua datang. Kejadian ini. Saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi sekarang. Sangat lucu ya. Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Boleh saja Saka mengaku sebagai korban salah tangkap, tapi pengacara keluarga Vina justru menemukan bukti-bukti yang berbeda. Setidaknya, di dalam BAP yang dibuat 8 tahun silam, menunjukkan ada jejak Saka dalam kasus pembunuhan sadistik ini. Oke, kalau kita pelajarin dari BAP, kan sangat terbalik ya dengan statement dari kuasa hukum para pelaku yang menyatakan bahwa mereka itu salah tangkap dan juga bukan pelakunya gitu. Tapi di dalam fakta BAP dan ada BAP yang sebelum BAP dicabut dan sudah BAP dicabut itu ada semua, dan berikut juga dalam putusan itu jelas tertuang di dalam BAP bahwa mereka tuh mengakui perbuatan dan secara detail bisa menjelaskan kronologis kejadiannya dari masing-masing para pelaku gitu. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu, berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami, itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti, kan si Saka mengatakan bahwa dia tidak mengenal tidak mengenal para geng, tapi dari foto-foto yang kita dapatkan setelah kita sinkronkan, kemungkinan